Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bifadlihi wa bini'matihi ikhwana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Para asatiz dan ikhwah sekalian, hafizakumullah, wabil khusus Ketua DSW Ustaz Zainal Setiawan dan para ikhwah yang lain, Ketua DPW dan jajaran di bawahnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan karunia, rahmat dan inayahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Malam ini kita adakan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai perwujudan cinta kita kepada beliau. Dan begitu pula lah kalau kita perhatikan sejak 12 Rabiul Awal beberapa waktu yang lalu itu sudah mulai diperingati. Saya lebih condong menggunakan kata diperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketimbang dirayakan. Diperingati untuk kita selalu mengingat tentang kehidupan beliau, mengingat tentang keteladanan yang beliau contohkan, baik keteladanan dalam ibadahnya, keteladanan dalam dakwahnya, keteladanan dalam perjuangannya, dan juga keteladanan dalam berbagai aspek kehidupan yang lain. Dan peringatan Maulid ini, ikhwah fillah, itu sudah masif sekali di masyarakat kita. Bahkan tadi pagi saya mendengar majelis alimat, majelis ulama wanita perempuan itu juga menyelenggarakan peringatan Maulid ini yang dipimpin oleh Dr. Nabila. Ketika dalam peringatan itu disampaikan tentang pujian-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang memang orang Arab, ya, yang paham betul bahasa Arab, beliau itu ketika menyampaikan sambutannya sampai begitu terkesan terhadap
pujian terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau menangis. Begitulah ikhwah sekalian, bahwa peringatan Maulid ini bukan saja diperingati pada bulan Rabiul Awal ini, bahkan biasanya terus memanjang sampai ke bulan-bulan yang lain. Dan sebagaimana tadi diingatkan bahwa sebetulnya kita memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam rangka mengingat tentang kehidupan beliau yang menjadi qudwah buat kita. Bukankah kita selalu mengungkapkan ar-rasulu qudwatuna, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah qudwah kita. Memang ikhwah fillah, idealnya bahwa peringatan Maulid itu sebagai perwujudan dari cinta dan mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi realitas di lapangan, ya, ternyata bahwa peringatan Maulid dan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diekspresikan dengan acara peringatan tersebut ternyata tidak berbanding lurus dengan semangat untuk meneladani beliau. Tidak berbanding lurus. Semangat untuk meneladani beliau, semangat untuk mencontoh ibadah beliau, semangat untuk mencontoh perjuangan beliau, semangat untuk mencontoh dakwah beliau, termasuk di dalamnya adalah semangat untuk meneladani beliau dalam kita membentuk rumah tangga kita, membentuk keluarga muslim. Itu jauh pangkal dari apa? Peringatannya itu begitu masif sebagaimana saya katakan tadi. Ya. Bahkan kalau di Jakarta, ya, bukan saja diperingati, ya, Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sampai ada, ya, acara maulidan yang selalu dilakukan oleh masyarakat dalam berbagai acara-acara yang lain. Sanjungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu begitu akrab dengan telinga kita. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaik. Salawatullah alaik. Senandung seperti ini seringkali kita dengar. Begitu juga ungkapan anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta misbahu fis sudur. Engkau adalah mentari. Engkau adalah bulan purnama. Anta nurun fauqa nur. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Anta misbahu fis sudur. Engkau adalah lampu di dalam dada. Begitu diungkapkan berulang kali.
kecintaan itu baru sebatas di bibir, diungkapkan dalam kata-kata, belum merasuk ke dalam jiwa, belum terimplementasi dalam sikap dan semangat meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di dalamnya seperti yang diisyaratkan oleh Ustaz Zainal tadi, semangat untuk bisa istiqomah dalam Islam, baik istiqomah dalam ibadah kita atau istiqomah dalam jalan dakwah ini, dan juga istiqomah dalam memperjuangkan dakwah yang kita cintai ini. Timbul pertanyaan selanjutnya, ikhwah. Mengapa ungkapan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita ekspresikan dengan kata-kata, dengan pujian-pujian, dengan peringatan, tapi belum juga menggugah kita untuk mencintainya dalam bentuk perilaku. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kepada kita, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya itu hendaknya kita ekspresikan dalam bentuk ittiba, dalam bentuk kesetiaan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, jika kamu mencintai Allah. Mencintai Allah adalah juga mencintai Rasul. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kecintaan kepada Allah, kepada Rasul itu diimplementasikan dalam bentuk ittiba, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kecintaan ini akan membuahkan sesuatu yang sangat luar biasa. Kata Allah, yuhibbukumullah. Niscaya dengan mengikuti Rasul itu Allah akan mencintai kamu. Allah akan cinta kepada kita. Dan ketika Allah mencintai hambanya, mencintai kita, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kamu. Ya, harapan kita tentunya, ya, di samping kita ekspresikan dengan peringatan Maulid, dan juga kita ekspresikan kecintaan kita dengan selalu berselawat. Kalau kita baca maksurat ikhwatillah, baik maksurat subah atau maksurat masa, itu dalam maksurat kita baca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai 10 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. 10 kali kita baca untuk membuktikan bahwa kita cinta, kita peringati, kita berselawat. Bahkan dalam maksurat juga itu kita baca, ya, selawat berikutnya yang mengungkapkan
Adada khalqika, sebanyak jumlah makhlukmu itu. Selawat dan salam yang berjuta-juta. Seolah-olah kita ungkapkan seperti itu. Ikhwafillah rahimakumullah. Pertanyaan tadi, mengapa? Ya, peringatan, pernyataan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita ungkapkan dengan selawat kita ungkapkan dengan peringatan maulid kita, belum mendorong semangat kita untuk meneladani. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tadi, kecintaan itu harus kita ekspresikan dalam bentuk ittiba, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan cintanya kepada kita, yuhibbukumullah, dan memberikan ampunannya kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang saya bacakan di mukadimah tadi, bahwa ada faktor-faktor yang bisa mendorong kita untuk bersemangat meneladani beliau. Baik meneladani dalam ibadahnya, meneladani dalam akhlaknya, meneladani dalam perjuangannya, meneladani dalam dakwahnya, termasuk meneladani dalam keuletan dakwahnya dalam perjuangan. Ada 3 aspek yang disebutkan. Kalau kita baca di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika mengomentari ayat dalam surat Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan seterusnya, beliau Abul Fida Ibnu Katsir mengatakan, hadza aslun kabir fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah asas yang besar dalam bertaasi atau dalam berqudwah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini merupakan prinsip dalam meneladani dan beruslah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kebanyakan ya masyarakat kita yang muslim yang juga memperingati, tapi dari sisi yang lain masih jauh dari semangat meneladani. Semangat meneladani itu nggak akan muncul, ikhwah fillah, kalau di pikiran kita masih tertanam dalam pikiran materialis, pikiran uang dan materi. Itu nggak akan berqudwah kepada Rasulullah. Barangkali lebih dekat kepada berqudwah meneladani James Riyadi, Lim Siliong, gitu ya. Nah, karenanya Allah mengingatkan agar bisa berqudwah kepada Rasulullah, ada 3 prinsip yang perlu kita pegang. Prinsip yang pertama adalah liman kana yarjullaha. Orang akan beruswah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau
dalam hidupnya adalah dia selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap terhadap ridho Allah Subhanahu wa taala. Berharap untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang akan meneladani Rasulullah adalah orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap ridhonya. Dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita juga diajarkan ya, dalam salah satu doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita selalu meminta, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Ya Allah, aku meminta cintamu agar engkau cinta kepadaku. Ya Allah. Dan aku minta agar aku mencintai Rasulmu. Hubba nabiyyaka. Agar aku mencintai orang yang mencintaimu. Baik Rasulullah sendiri, sahabat-sahabat, dan orang-orang mukmin sejati. Wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Mencintai amalan-amalan yang bisa mendekatkan aku kepada cintamu. Itu prinsip yang pertama. Yarjullah. Kita berharap kepada Allah. Orientasi kita, niat kita seperti yang diingatkan tadi oleh Ustaz Zainab adalah lurus fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca misalnya di surat Al-Kahfi. Faman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Ya. Barang siapa yang berharap kepada Allah dan yaumul akhir. Ada disebutkan gitu. Ini yang pertama, prinsip pertama, ikhwah fillah. Bahwa semangat untuk meneladani Rasul itu nggak akan tumbuh kalau dalam hidupnya berharapnya kepada materi, berharapnya kepada dunia ansih. Boleh saja itu bagian dari harapannya, tapi kecintaannya kepada Allah, berharap bertemu kepada Allah itu adalah yang tertinggi. Ini yang pertama. Yang kedua, wal yaumal akhir. Berharap terhadap hari akhirat. Ini harus tertanam di hati kita dan pikiran kita. Nah karenanya ikhwah fillah, Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk sering-sering berwitir. Sholat witir. Ketika sholat witir, kita 3 rakaat atau 1 rakaat, itu kita baca surat Sabbihis. Surat Sabbihis ini agar setiap malam kita baca. Mengapa? Sebab di awal dari surat Sabbihis itu, Sabbihis marabbikal a'la dan seterusnya, ini perintah untuk bertasbih kepada Allah. Agar kita lebih kenal kepada Allah. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Allah yang khalaqa fasawwa. Yang menciptakan, menyempurnakan ciptaannya. Yang qaddara fahada. Yang menentukan dan menunjukkan. Walladzi akhrajal mar'a. Dialah yang mengeluarkan rerumputan. Kita diingatkan untuk bertasbih kepada Allah. Allah yang maha tinggi.
Allah yang Maha Pencipta. Allah yang memberikan hidayah. Di situ juga kita diingatkan tentang akhirat. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Bahkan kecenderungan kalian adalah condong kepada kehidupan dunia. Begitu kecenderungan kita. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita baca setiap malam, kita disadarkan dengan prinsip ini. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itulah yang lebih baik. Lebih baik dari apa? Dari dunia yang mana? Wa abqa. Akhirat itu yang lebih kekal. Ini harus tertanam dalam-dalam di hati kita. Harus kita baca. Karenanya saya mengingatkan kepada ikhwah semuanya agar kita selalu bisa mewiridkan hal ini. Biasa qiyamul lail, biasa sholat witir, biasa diingatkan dengan prinsip-prinsip hidup yang penting yang terangkum dalam surat Al-A'la. Itu yang kedua. Wal yaumal akhir. Prinsip yang ketiga agar kita bisa bersemangat dalam meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wa zakarallaha katsira. Orang yang berzikir, ingat Allah banyak-banyak. Ingat Allah banyak-banyak. Bahkan ingat Allah banyak-banyak itu lebih ditekankan lagi ketika kita sudah mulai menggeluti aktivitas duniawi kita. Kita baca dalam surat Al-Jumu'ah misalnya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Kalau dipanggil untuk Jumatan itu, maka segeralah kamu untuk berzikir kepada Allah. Kalau sudah selesai sholat, kita ingat Allah, kita berzikir kepada Allah, diingatkan lagi. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sholat sudah selesai dilakukan, maka ya, fantashiru, bertebaranlah di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Ketika kita diingatkan untuk bertebaran di bumi, cari rejeki, peringatan Allah adalah waskurullaha katsiran. Ingat Allah banyak-banyak. La'allakum tuflihun. Agar supaya kamu berbahagia. Bukan ingat duit banyak-banyak. Duit itu cari, bukan diingat. Tapi ketika kita mencari materi, kita mencari dunia, hendaknya dia dibingkai dengan zikrullah katsira wa zakarallaha katsira. Nah, ini 3 prinsip yang membingkai bagaimana agar kita bersemangat untuk bertaasi kepada Rasulullah. Bersemangat untuk beruswah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau 3 prinsip ini enggak ada, ya itu cuma ungkapan cinta di bibir saja yang tidak terimplementasi dalam perilaku kita, dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari kita. Begitulah dahulu ikhwah fillah
para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para tabiin, ya, bagaimana mereka begitu bersemangat, ya, seperti Abdullah bin Umar. Beliau adalah sahabat yang dikatakan paling mirip perilakunya itu dengan Rasulullah. Ketika misalnya beliau berangkat dari rumah ke masjid, Rasulullah berangkat, itu diikuti di belakangnya oleh Ibnu Umar. Semangat meneladani itu luar biasa. Bukan saja dalam ibadahnya, tapi juga dalam dakwanya, dalam perjuangannya, dalam keistiqomahannya. Itu karena ada 3 faktor tadi. Dan insya Allah dengan kita pupuk 3 faktor ini, ya, kita telah surat Al-Ahzab ayat 21 itu, yarjullaha wal yaumal akhirah wa zakarallaha katsira. Banyak ingat kepada Allah. Kata Rasulullah, la yazalu lisanuka ratban bisikrillah. Hendaknya lidahmu itu selalu basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat lain Allah katakan, wazakirina Allah katsiran wazakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azim. Laki-laki yang berzikir banyak dan perempuan yang berzikir banyak, Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan untuk mereka maghfiratan wa ajran azim. Itulah ikhwafillah. Tadi saya mengingatkan, ya, aspek pertama itu yarjullah, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat Al-Kahfi yang saya sebutkan tadi, saya baru ingat ayatnya, faman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Ini 3 faktor ikhwafillah untuk membangkitkan semangat kita untuk meladani Rasulullah, beruswah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di dalamnya agar kita bisa istiqamah terus-terusan dalam keislaman kita sampai akhir hayat kita, agar prinsip-prinsip tadi itu kita ingat. Yarjullah, berharap kepada Allah dalam kehidupan kita, berharap kepada yaumul akhir, karena itu lebih baik dan lebih kekal daripada kehidupan duniawi. Dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan kepada ikhwah sekalian. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan kepada kita dan bisa kita aplikasikan. Ya, semoga, ya, dengan memperingati Maulid ini akan tumbuh nantinya, ya, semangat kita untuk terus meneladani beliau dengan menekankan pada 3 prinsip yang disebutkan dalam ayat itu, yang kita tanamkan dalam-dalam sehingga menjadi keyakinan yang rusuh, yang kokoh di dalam hati kita masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.